Indonesia semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Jugando. No hay otra. Machacando, repitiendo. No, jugando. Las tomas de decisiones se mejoran cuanto más tomas de decisiones tengas que tomar. Claro. No hay otra. Entonces, a peor. Opening video ini merupakan pernyataan dari Coach Shin Tae-yong ketika awak media bertanya kepada Coach Shin Tae-yong bagaimana caranya memperbaiki finishing ataupun decision making dari pemain timnas Indonesia. Disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, diberilah menit bermain maka akan terperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, di sebelahnya itu video lama dari Pep Guardiola ketika awak media bertanya kepada Pep Guardiola bagaimana cara memperbaiki decision making ataupun finishing dan sejenisnya, teman-teman. Beri menit bermain maka akan terperbaiki. Sama kan apa yang disampaikan oleh Coach Shin dan Pep Guardiola. Nah, jadi akhir-akhir ini awak media sering bertanya kepada Coach Shin Tae-yong tentang finishing ataupun decision making pemain timnas Indonesia yang sangat buruk, terkhususnya ketika mendapatkan peluang. Coach Shin katakan, beri terus menit bermain maka akan terperbaiki. Itu merupakan teori dari Pep Guardiola. Apa yang dipetik oleh Coach Shin dari pernyataan Guardiola, bukan hanya Coach Shin saja yang memetik. Banyak pelatih-pelatih Eropa, Asia memetik pernyataan dari Pep Guardiola. Rujukan orang kan banyak Pep Guardiola. Dan salah satunya, Shin Tae-yong sudah secara nyata mengatakan Pep Guardiola menjadi salah satu referensinya untuk mencari ilmu taktik. Pelatih yang Coach Shin senang ada di Man City ya, mungkin Man City kan ada Pep Guardiola pelatihnya. Dan pemikiran-pemikiran dari Pep Guardiola sering ia tanamkan kepada pemain-pemain sepak bola. Dan sekarang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia itu ia tumpahkan bersama timnas Indonesia dengan menggunakan beberapa taktik Pep Guardiola dan pemikiran-pemikiran dari Pep Guardiola. Nah, kembali masalah finishing menjadi sorotan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 1-2. Saat menghadapi Kamboja, masalah finishing ataupun decision making. Pada saat menghadapi Brunei Darussalam, walaupun Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor telak, tetap ada decision making ataupun finishing yang menjadi masalah. Kemudian pada saat menghadapi Thailand, hal serupa terjadi. Pada saat menghadapi Filipina, hal serupa terjadi dan membuat Coach Shin Tae-yong kecewa, tersinggung, sedih apa yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Bukan hanya Coach Shin Tae-yong, teman-teman, pecinta sepak bola Indonesia pasti kecewa. Kecewanya tetapi harus dalam tahap konstruktif ya, teman-teman. Seperti video ini akan kita bahas solusinya. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dengan memakai teori-teori kepelatihan. Dan aku pakai teori kepelatihannya Pep Guardiola. Kenapa aku pakai Pep Guardiola, teman-teman? Karena Pep Guardiola ini termasuk salah satu pelatih yang perfeksionis. Ketika kita belajar dari pelatih yang perfeksionis, maka akan lebih banyak lah, teman-teman ya, hal-hal unik yang akan kita temukan. Oke, ketika wartawan bertanya kepada dua pelatih tersebut bagaimana cara memperbaiki decision making ataupun finishing, kesempatan-kesempatan yang didapat oleh pemain, teman-teman, keduanya sepakat beri menit bermain maka akan terperbaiki. Timnas Indonesia kita sekarang ataupun sepak bola Indonesia kita sekarang, teman-teman, bermasalah. Bermasalah dari sisi apa? Pep Guardiola katakan, beri menit bermain. Shin Tae-yong katakan, beri menit bermain. Pemain-pemain kita di AFF 2022 ini, menit bermain mereka kurang. Karena apa? Kompetisi yang ada di Liga Indonesia kita terhenti 2 bulan. Ketika sudah bermain, pemain-pemain ini, teman-teman, nggak bisa secara instan. Bisa teman-teman lihat implikasinya di atas lapangan. Pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat. Nggak bisa cepat kan? Ini pengaruh apa? Pengaruh kompetisi. Kita harus fair, teman-teman. Pengaruh kompetisi menjadi salah satu faktor kenapa performa timnas Indonesia kita belum berada di level puncaknya. Kalau kita melihat tim juara, contoh seperti Argentina kan naik dia step by step dari satu pertandingan naik. Sedangkan untuk posisi sekarang kita nggak menutup kemungkinan bisa saja timnas Indonesia di babak semifinal sampai final meroket. Tetapi kalau kita bicara dari fase grup sampai saat menghadapi Filipina, teman-teman, bisa kita sebut timnas Indonesia flat kan? Ada naik sedikit tetapi udah rata lagi. Itu karena tidak ada banyaknya menit bermain yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ini berdasarkan teori, bukan asumsi yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Yang kedua, metode latihan. Bagusnya decision making, pengambilan keputusan, itu dia, teman-teman. Pengambilan keputusan di saat mendapatkan peluang, itu ada faktor dari latihan. Teman-teman sering melihat di Eropa ataupun di YouTube, di TikTok,
di Twitter. Di situ banyak pelatih-pelatih Eropa memberikan latihan dengan lapangan kecil. Bahkan dengan rondo, kita bicara rondo saja teman-teman, sangat kompleks sering dilakukan oleh pelatih-pelatih Eropa. Itu untuk apa di lapangan kecil? Dibuat ukur-ukuran tertentu untuk membentuk pemikiran yang bagus dari pemain-pemain tersebut. Ketika lapangan kecil, maka akan lebih banyak aksi. Ketika akan banyak aksi, akan banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain. Nah, ketika kita bicara di dataran sepak bola kita, teman-teman, iya ada. Aku katakan kita nggak boleh juga menutup hal tersebut, teman-teman. Ada beberapa melakukan hal demikian, mengadopsi cara dari Eropa. Tetapi kita bicara secara komprehensif, keseluruhan. Sepak bola kita belum berasal dari memang sistem yang bagus, sistem yang oke. Sehingga ketika sistemnya tidak oke, yang dihasilkan pun belum begitu oke. Berbeda ketika sistemnya itu oke, ekosistemnya teman-teman, pasti outputnya seperti pemain-pemain sepak bola Eropa. Mengapa sepak bola Eropa, pemain-pemainnya, decision makingnya, finishingnya teman-teman, pengambilan keputusannya bagus? Ya karena dengan ekosistem yang bagus. Kita pun harus sadar, nggak bisa kita mengatakan pemain ini A, B, C, D, E, sedangkan pemain tersebut lahir mungkin di ekosistem yang tidak begitu mendukung. Tidak begitu mendukung bagaimana? Prasarana, infrastruktur, kemudian ilmu pengetahuan. Karena kalau kita bicara sepak bola bukan hanya otot, tetapi juga otak-otak itu diberi asupan-asupan ilmu terkait tentang taktikal. Ketika itu sudah sempurna teman-teman, pengambilan keputusan di atas lapangan pun akan bisa berjalan dengan baik. Oke, ini memang seperti yang disampaikan lagi. Terus beri menit bermain maka akan terperbaiki. Karena kalau kita bicara tentang kompetisi kita yang terjeda, ya mau gimana kan lagi? Ini udah implikasinya. Tetapi ini sebagai bahan referensi juga, bahan cerminan bagi federasi kita, operator sepak bola Indonesia kita, bahwa concernnya ini diakui oleh banyak pelatih. Dengan tidak adanya kompetisi akan sangat berpengaruh kepada pemain-pemain tersebut di atas lapangan. Oke, kita bahas dulu beberapa pernyataan dari Coach Shin Tae-yong selesai pertandingan Indonesia menghadapi Filipina, teman-teman. Ini dari PSSI-nya TV ya, teman-teman, media sosialnya. Pertama-tama, Coach Shin mengucapkan selamat ya kepada para pemain atas masuknya semifinal. Tetapi untuk pertandingan hari ini, Coach Shin sangat tidak puas dengan pertandingan hari ini. Dan saat ini sangat tidak senang. Jadi pertama Coach Shin Tae-yong tetap mengapresiasi, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Aku pun demikian sepakat. Nggak usah kita kata-katain misalnya seperti TOLOL. Itu gampang banget di media sosial. Seorang netizen, oknum netizen teman-teman, mengatakan pemain profesional berjuang untuk Garuda Merah Putih. Dia katakan TOLOL, BODOH. Oh my God. Aku nggak sampai berpikir bisa seperti itu. Oleh karena itu, kenapa ya? Mungkin ya teman-teman, ya inilah dia. Kenapa sepak bola kita nggak maju? Masih ada oknum-oknum yang demikian. Kenapa nggak bicara konstruktif aja, membangun, memberikan kritik, saran. Tetapi hal-hal tersebut, ya mungkin perlu waktu, perlu proses teman-teman. Dan ya kita lihat bagaimana ke depannya timnas Indonesia di babak semifinal. Kita masuk ke poin selanjutnya. 경기 캄보디아전부터 우리가 완전한 찬스를 기본적으로 3개에서 5개씩 지금 놓치면서 지금 예선전 마지막 오늘까지 했는데 한 경기 한 개씩 끝나면서 선수들한테 부탁했는 것이 이제는 우리가 경기를 올리면서 골 결정력을 마무리 해줘야 된다. 누누이 강조하고 누누이 연습하고 있는데도 불구하고 오늘 또한 완벽한 찬스가 계속 있는데도 불구하고 골을 못 넣는 상황. 이런 거에 너무 기분이 안 좋고 진짜 반성해야 된다 생각하고 이제 우리가 베트남하고 경기를 해야 되기 때문에 klip kedua ini tentang finishing yang dimention oleh Coach Shin Tae-yong lagi saat menghadapi Kamboja, Thailand, sampai saat menghadapi Filipina lah teman-teman. Finishing tetap menjadi concern dan mention yang diperhatikan oleh Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin Tae-yong pun akan melakukan evaluasi. Ya kita harapkan lah ya evaluasi yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong mampu memberikan sesuatu yang bisa secara instan. Karena seperti yang kita bahas tadi teman-teman, situasi seperti ini akan sangat sulit bisa kita peroleh secara instan karena pemain-pemain pun dari menit bermain tidak begitu banyak. Tapi dengan 4 pertandingan yang sudah dijalankan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, kita berharap ya teman-teman, nggak salah berharap untuk bisa pemain-pemain Indonesia pun mencapai performanya lagi. Nah ketika sudah mencapai performanya lagi, apa yang dimainkan pun akan lebih enjoy, akan lebih nyaman. Inilah dia ya ketika kita bicara timnas Indonesia yang tidak didukung, tidak disupport terlalu penuh dari kompetisi yang hebat. Shin Tae-yong katakan
timnas baik dari kompetisi yang baik. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Aku harapkan teman-teman like video ini, karena ketika teman-teman like video ini, videonya akan semakin banyak tersebar. Dan makasih teman-teman yang sudah mensupport kanal YouTube ini, dan jangan lupa juga follow Twitter aku teman-teman, karena di situ banyak banget informasi-informasi yang bermanfaat aku sampaikan, dan tentang sepak bola Indonesia, sepak bola mancanegara menjadi salah satu topik bahasan yang sering kita bahas dari sisi yang berbeda pastinya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.